Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Cahya Nugraha dengan NIM 20411111024. Saya dari D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan patogenesis kelainan struktur dan fungsi. Patofisiologi. Definisi: ilmu yang mempelajari keadaan tubuh yang tidak normal atau dalam keadaan sakit. Normal: badan dalam keadaan sehat. Tiap keadaan sehat faktor-faktor yang berpengaruh. Yang pertama, perbedaan kebutuhan saling mengubah satu kelompok. Yang kedua, pengalaman interaksi dengan lingkungan. Yang bila beberapa dari struktur tubuh menyimpang dari normal dan tubuh tidak bisa bertahan dari kerusakan yang berasal dari dalam atau dari luar tubuh. Contoh, menunjukkan sifat anatomi individu tersebut, mekanisme fisiologi kehidupan sehari-hari, cara memberikan respon terhadap gejala disebabkan oleh inflamasi, toksina, pada saat metabolisme mineral, yang ke-9 metabolisme hormonal, dan ke-10 lain-lain. Semua dipengaruhi faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik. Dua faktor ekstrinsik: agen infeksi atau bakteri, virus, parasit, jamur bakteri; trauma, mekanisme, bahan kimia, radiasi, suhu panas, suhu dingin, masalah gigi, serta stres psikologik. Penyakit definisinya adalah sejumlah proses fisiologis yang sudah berubah sehingga untuk bisa memahami dan mengobati penyakit yang timbul pada seseorang harus memperhitungkan identitas proses-proses normal yang dipengaruhi. Yang kedua, sifat-sifat dari gangguan. Selanjutnya, akibat-akibat dari gangguan tersebut. Perkembangan penyakit. Etiologi penyakit: penetapan penyebab atau alasan dari timbulnya penyakit. Penyakit tuberkulosis atau bisa disebut dengan TBC. Penyebabnya suatu kuman atau Mycobacterium tuberculosis. Tubuh manusia merespon masuknya kuman tersebut melalui proses-proses fisiologis, biologis, abnormal secara bersama-sama merupakan kumpulan gejala yang disebut penyakit. Proses perubahan fisiologis menjadi abnormal sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik. Patofisiologi penyakit: timbulnya suatu penyakit selalu melalui beberapa mekanisme sampai menimbulkan gangguan fisiologis berupa gejala-gejala. Patogenesis penyakit adalah perkembangan dan evolusi penyakit. Contoh, pada penyakit TBC, terdapat mekanisme dengan jalan mana basil TBC nantinya akan menghasilkan kelainan-kelainan yang ditemukan pada tubuh seseorang. Yang pertama, ada perkembangan penyakit akan mengaitkan beberapa keadaan seperti proliferasi dan penyebaran basil-basil atau bakteri tuberkulosis TBC dengan respon pada peradangan yang timbul. Terjadi juga pengerusakan sel-sel dan jaringan-jaringan sampai suatu tahap tertentu dapat menimbulkan
menimbulkan gejala-gejala klinis. Riwayat alamiah terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala yang sangat bervariasi. Sifat beberapa penyakit. Yang pertama, awitan, yang cepat permulaan timbul gejala. Yang kedua, masa prodromal lama, ketiga bisa sembuh sendiri. Yang keempat, menjadi kronik. Yang kelima, penyakit mula-mula sembuh lalu kambuh kembali secara berulang. Keenam, mekanisme patogenesis dan evolusi tiap penyakit berbeda pada tiap individu. Yang ketujuh, sebab tiap individu mempunyai respon terhadap mekanisme timbulnya penyakit terbatas. Manifestasi penyakit, stadium subklinis. Pada awal perkembangan suatu penyakit, agen-agen etiologi dapat membangkitkan sejumlah perubahan dalam proses biologis yang dapat dideteksi oleh analisa laboratorium, walaupun tidak dikenali oleh si penderita bahwa sudah terjadi perubahan. Hal ini terjadi karena yang pertama, seseorang belum merasa ada gejala karena fungsi dari organ-organ penderita masih normal. Yang kedua, fungsi organ tidak segera nampak terganggu bila belum ada kelainan anatomi. Juga organ mempunyai batas keamanan cadangan yang cukup. Contoh, penyakit ginjal kronik bisa merusak suatu ginjal seluruhnya dan merusak sebagian ginjal yang lain sebelum ada gejala-gejala yang dapat dirasakan. Gejala penyakit. Definisi, perasaan subjektif yang hanya bisa dilaporkan oleh penderita. Contoh, nausea, rasa tidak enak, serta rasa sakit. Tanda-tanda penyakit. Untuk definisinya yaitu suatu manifestasi penyakit yang secara objektif menyangkut penyimpangan yang dapat diidentifikasi oleh pengamat, dokter, perawat, dan lain-lain. Contoh, demam, kulit merah, terasa panas. Lesi, perubahan struktur yang dapat ditunjukkan badan. Komplikasi penyakit, yaitu proses baru atau proses terpisah yang dapat timbul sekunder karena seberapa perubahan yang dihasilkan oleh keadaan aslinya. Contoh, penyakit pneumonia, infeksi di organ paru-paru, adalah akibat infeksi virus saluran pernapasan bagian atas, misalnya influenza. Manifestasi penyakit pada penderita dapat berubah setiap saat bila keseimbangan biologis bergeser, dan kompensasi bekerja serta pengaruh di lingkungan. Manifestasi penyakit yang sama mempunyai spektrum perwujudan yang berbeda pada tiap penderita. Penyakit akut adalah penyakit yang timbul cepat disertai gejala-gejala yang berat dan berlangsung singkat. Contoh, infeksi virus influenza. Penyakit kronis adalah penyakit yang berlangsung lebih dari 2 minggu. Biasanya timbul setelah penyakit akut, misalnya tuberkulosis, lepra, lainnya. Genetika. Materi genetik pada setiap manusia terkandung dalam 46 kromosom atau 23 pasang kromosom pada setiap pasang. Salah satunya berasal dari masing-masing orang tua. Setiap sel dalam tubuh memiliki 46 kromosom yang sama jenisnya berada di inti sel. 22 pasang diantaranya mempunyai jenis yang sama, baik pada laki-laki dan wanita. Pasangan kromosom ke-23 adalah kromosom seks dengan huruf X dan Y. Wanita mempunyai 2 kromosom, yaitu XX. Laki-laki mempunyai 1 kromosom X dan 1 kromosom Y dalam kurung XY. Pada saat pembuahan, sperma bersatu dengan satu ovum masing-masing akan membelah. Nah, di sini ada gambar ilustrasi. Kelainan jumlah kromosom. Keadaan ini bisa terjadi pada saat pembelahan sel berlangsung. Prognosis kelainan kromosom. Yang pertama, sebagian besar kelainan kromosom menyebabkan kematian janin atau hasil konsepsi lenyap atau tidak melekat atau nidasi. Pada dinding uterus 50% embrio yang mengalami abortus spontan memiliki kelainan kromosom. Yang kedua, hilangnya sebagian kromosom atau duplikasi kromosom yang tidak menyebabkan kematian sering menyebabkan bentuk tubuh tidak normal, retardasi mental, ketidakmampuan berkembang atau tumbuh. Contoh, trisonomi autosom. Yang pertama trisonomi 21, yang kedua sindroma Down. Kekurangan kromosom X. Yang pertama sindroma Turner 45X, yang kedua sindroma Klinefelter 47X,